Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkasri. PSSI akan segera menaturalisasi seorang pemain berposisi penyerang yang bermain di klub Belanda FC Utrecht. Pemain 24 tahun yang sudah berada di Indonesia ini diproyeksikan menjadi juru gedor timnas Garuda dan diharapkan bisa dimainkan saat menghadapi Arab Saudi Selasa besok. Ole Romeni, calon striker timnas ini menjadi sorotan saat pertandingan timnas lawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Ole tampak hadir ke Stadion GBK untuk menyaksikan laga JIZ dan kawan-kawan. Kehadiran Ole Romeni di Jakarta ini seolah menjadi jawaban sosok pemain yang akan diajak gabung membela timnas oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir juga sempat mengunggah foto bersama dengan Ole Romeni. Di momen itu, Erick Thohir bahkan kembali bertanya pada Ole apakah tetap ingin gabung dengan timnas usai dibantai Jepang 0-4. Karena Ole, saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala, ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0, yakin saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan menilai, Ole Romeni adalah pemain yang kini dibutuhkan oleh timnas. Bermain sebagai target man, Ole merupakan striker grade A yang diharapkan menambah kekuatan lini depan timnas. Ya, memang kita perlu untuk saat ini. Kalau untuk urusan pemain belakang kan sudah oke, ya walaupun sebenarnya kita juga perlu untuk di lini tengah karena sangat terbatas kalau saya bisa melihat dengan hanya Tom Haye, Ivar dan juga dengan Nathan. Tapi yang kita benar-benar perlu adalah di garis depan lini serang ini karena kita hanya punya juga Rafael Struijk di sana kalau bisa dikatakan, dan dia bukan seorang striker murni ya nomor 9. Jadi dia ini pemain yang lebih ke flank, lebih ke sayap yang lebih bagus, tapi karena tidak ada dia dimaksimalkan untuk bermain di posisi depan. Sementara Indonesia saat ini tengah berjuang untuk bisa lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjadi posisi juru kunci di grup C. Kehadiran Ole Romeni menjadi striker timnas diharapkan bisa mendongkrak posisi timnas dan menjadi terus mencetak gol dan meraih kemenangan di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu calon penyerang timnas asal klub Utrecht Belanda Ole Romeni bermain sepak bola bareng anak-anak di salah satu panti asuhan di Jakarta Selatan. Momen saat bermain sepak bola bersama anak-anak panti asuhan diunggah oleh akun Instagram ET KAS Pelita Hati. Dalam video, Ole rela hujan-hujanan sambil bermain bola. Beberapa kali pemain 24 tahun itu menunjukkan skillnya dan memberikan umpan berujung gol. Di bagian akhir, ia pun memberikan tanda tangan pada bola dan pakaian milik siswa panti. Tak lupa para siswa mengabadikan momen kehadiran penyerang FC Utrecht dengan berfoto bersama. Jelang laga lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia Senayan. Eliano Reinders yang sebelumnya tak masuk skuad lawan Jepang ikut dalam latihan ini. Latihan timnas jelang lawan Arab Saudi digelar pada Minggu malam. Eliano tampak hadir ikut berlatih bersama JIZ dan kawan-kawan. Sedangkan bek asal FC Copenhagen, Kevin Dix tidak ikut latihan karena cedera. Salah satu pemain timnas, Calvin Verdong bilang para pemain ingin memenangi pertandingan melawan Arab Saudi. The dressing room, everybody was sad and quiet, and we did not a good job against Japan. We lose 4-0, so yeah, it was not a good job. But we don't have to look back against the game against Japan. So we have to look forward now to Saudi. I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game. I think especially at home here. So yeah, if we win this game, we have 6 points, and
yeah, we're doing a good job. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau latihan timnas di Stadion Madia Senayan pada Minggu malam. Erick menegaskan pertandingan melawan Arab Saudi, timnas harus mendapat poin. Usai pertandingan lawan Arab Saudi, Erick bilang ada evaluasi besar-besaran. Tapi mereka tahulah game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kitanya harus menang, tidak menang. Nah ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain semua secara terbuka. Bahkan saya bilang di kata-kata kemarin harus semua berintrospeksi diri. Betul. Persebaya Surabaya fokus mempersiapkan taktik dan strategi jelang melawan Persija Jakarta di lanjutan Liga 1 Indonesia. Bajul Ijo bertekad memutus tren kemenangan beruntun Persija dan sekaligus amankan puncak klasemen. Laga klasik akan terjadi di pekan ke-11 Liga 1 saat Persebaya Surabaya berhadapan dengan Persija Jakarta. Jelang duel melawan Macan Kemayoran, Persebaya memfokuskan kepada taktik dan strategi. Jeda kompetisi lebih dari 2 pekan dimanfaatkan Bajul Ijo dengan mengasah fisik dan taktikal. Persebaya sangat mewaspadai Persija yang selalu menang di 3 laga terakhirnya. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, dirinya sudah memantau permainan Persija yang di laga terakhirnya menang 4-1 atas Madura United. Namun, pelatih asal Irlandia Utara ini memilih fokus mempersiapkan kekuatan terbaik anak asuhnya. I don't care about I watch the game. The result doesn't matter to me. I see the game. I've seen all the games. It's not just one game I watch. I watch many games, but I know how Persija are. But like I always say, also we will look at Persija, but also we focus on us. This is the most important. We're at home. Kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat sore 22 November mendatang tentunya bisa membawa Persebaya kembali ke puncak klasemen Liga 1. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi kedua dengan 21 poin, sedangkan Persija Jakarta di peringkat kelima meraih 18 poin. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Komposisi tim semakin bagus, pelatih Persipura Jayapura Ricardo Salampesi memastikan tak akan menambah pemain baru di putaran kedua Liga 2. Sempat terseok-seok di awal putaran pertama Liga 2 tanpa meraih kemenangan di 5 laga beruntun, Persipura Jayapura mulai bangkit. Tim berjuluk Mutiara Hitam sukses meraih 3 kemenangan beruntun dan membawa mereka naik ke peringkat 5 klasemen sekaligus membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Persipura Ricardo Salampesi menegaskan tak akan menambah pemain baru di putaran kedua. Tim pelatih optimis pemain yang sudah ada mampu bersaing untuk mendapat satu tempat lolos ke babak selanjutnya. Ya tentunya kita punya keinginan ada, tapi saya rasa aturannya sudah jelas. Saya akan fokus dengan tim saya, dengan pemain yang ada, akan maksimalkan. Secara progres juga sudah semakin terlihat, mulai dari lini belakang, tengah sampai ke depan. Persaingan dalam tim, kompetisi antar pemain di setiap posisi juga sangat terbuka, sangat baik. Ya, tentunya itu akan menambah level tim sendiri. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Womenpora Taufik Hidayat mengatakan bahwa untuk mencetak atlet masa depan perlu pembinaan berkelanjutan di setiap daerah. Taufik Hidayat turut meninjau pelaksanaan pertandingan final bola voli Prapekan Olahraga Pelajar Nasional di Karanganyar pada Minggu sore. Prapopnas ini digunakan sebagai ajang kualifikasi untuk pelajar-pelajar di seluruh Indonesia sebelum bertanding di Popnas. Usai memberi penghargaan, mantan peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 ini mengatakan untuk mencetak atlet masa depan perlu pembinaan berkelanjutan yang nantinya bisa membanggakan daerah dan bangsa.
bisa instan, butuh proses, dan mudah-mudahan dari sini lahirlah nanti pemain-pemain mereka di sini yang bisa membanggakan untuk Indonesia dan daerahnya masing-masing. Fajar Alfian Muhammad Rian, juara Kumamoto Jepang Series 2024 usai kalahkan pasangan tuan rumah. Kami akan kembali sesaat lagi.